Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Stefani Prima Natalia, NPM 213110046, kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian antidiabetes. Diabetes mellitus adalah suatu bentuk penyakit kronis akibat ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin atau akibat penggunaannya yang tidak efektif sehingga kadar gula darah menjadi tinggi. Klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan etiologi penyakitnya dibedakan menjadi DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, dan tipe spesifik lain. Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik yang terjadi secara kronis atau menahun karena tubuh tidak mempunyai hormon insulin yang cukup akibat gangguan pada sekresi insulin, hormon insulin yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, atau keduanya dengan kadar glukosa darah lebih dari normal, kadar glukosa darah postprandial lebih dari. Klasifikasi diabetes mellitus ada dua, yaitu tipe 1 yang terjadi karena kerusakan atau destruksi sel beta di pankreas. Kerusakan ini berakibat pada keadaan defisiensi insulin yang terjadi secara absolut. Dan yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 pada penderita penyakit diabetes ini memiliki sirkulasi endogen yang tinggi dalam mencegah terjadinya gangguan ketoasidosis, namun insulin ini sering mengalami kadar yang kurang dari normal atau kadarnya relatif tidak dapat mencukupi karena kurang sensitivitas jaringan untuk memproduksi hasil insulin. Klasifikasi lainnya, diabetes mellitus tipe lainnya, dan yang kedua diabetes mellitus gestasional. Gejala diabetes mellitus pada permulaan perkembangan yang muncul adalah banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing. Keadaan DM pada permulaan yang tidak segera diobati akan menimbulkan gejala akut, yaitu banyak minum, banyak kencing, dan mudah lelah. Gejala kronik DM adalah kulit terasa panas, kebas seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa tebal pada kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, penglihatan memburuk yang ditandai dengan sering berganti lensa kacamata, gigi mudah goyah dan mudah lepas, keguguran pada ibu hamil dan ibu melahirkan dengan berat bayi yang lebih dari 4 kg. Diagnosis DM dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan glukosa darah yang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan glukosa darah. Metode yang paling dianjurkan untuk mengetahui kadar glukosa darah adalah metode enzimatik dengan bahan plasma atau serum darah vena. Alat diagnostik glukometer dapat digunakan untuk melakukan pemantauan hasil pengobatan dan tidak dianjurkan untuk diagnosis. DM tidak dapat diagnosis berdasarkan glukosa dalam urin. Pengujian dalam antidiabetes ada dua, yaitu pengujian in vivo dan in vitro. Di sini saya akan menjelaskan in vivo. Yang pertama, uji streptozotocin in vivo. Streptozotocin atau STZ merupakan metode yang digunakan dengan cara menginduksi tikus atau mencit hingga mencapai kadar gula darah lebih dari 200 mg per dl. Yang kedua, uji aloksan. Uji aloksan digunakan untuk menginduksi diabetes. Aloksan tertehidrat merupakan substansi diabetogenik yang secara selektif bekerja pada sel B pankreas. Uji toleransi dan uji resistensi. Uji toleransi merupakan uji untuk melihat bagaimana toleransi dari penurunan kadar gula darah pada pemberian obat uji tertentu dengan membagi 6 kelompok tikus, kelompok normal, kontrol negatif, kontrol positif, dan 3 variasi dosis yang diberikan secara oral dan diamati kadar gula darah. Yang kedua, pengujian in vitro. Yang pertama, alglucidase in vitro assay. Metode pengujian dengan cara in vitro ini merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat aktivitas penghambatan enzim alglucidase. Yang kedua, amilase inhibitor assay. Salah satu enzim yang termasuk dalam hidrolase adalah amilase. Termasuk ke dalam golongan enzim amilase adalah A-amilase. Yang ketiga, penghambatan protein trisine fosfatase B1B. Penghambatan PTP1B menghasilkan sensitasi fungsi signaling insulin dan proteksi pada insulin. Kesimpulan dalam presentasi ini adalah diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik yang terjadi secara kronis karena tubuh tidak mempunyai hormon insulin yang cukup akibat gangguan pada sekresi insulin. Hormon insulin yang tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan kadar glukosa darah lebih dari normal. Pengujian in vivo terdapat uji streptozotocin, uji aloksan, uji toleransi, dan uji resistensi. Sedangkan pengujian in vitro terhadap
terdapat uji glukosidase inhibitor assay, amilase inhibitor assay, dan penghambatan protein trisinon fosfatase atau yang disebut PTB1B. Demikian presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan dalam kata. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.